Eee, apa Pak, Bapak selama ini meluap, isu-isu ini meluap, menjalani hidup seperti apa, Pak? Biasa-biasa aja, santai saja, atau ada kekhawatiran Yang untuk ribet apa? itu teman-teman dari gereja, Pak, karena gereja-gereja Oh, kan cuci tangan dan, mhm. nggak apa-apa, memang itu kan saya tidak mewakili gereja. Nah, terus Gereja di gereja-gereja Indonesia ya, Pak, ya? ya marah dengan saya, termasuk gereja-gereja Indonesia di Eropa. Iya. Mereka marah dengan saya, marah sekali, bukan cuma marah, marah sekali dengan saya. Tapi saya kan berhak melakukan apa yang saya yakini Mhm dan mhm saya kan tidak menciderai orang, Pak. mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Tatabur Pasaan. Pemirsa Tatabur, kali ini kita akan menindaklanjuti tentang masalah video viral yang sekarang saat ini menghebohkan Indonesia, tidak hanya Indonesia, ini menghebohkan dunia. Menghebohkan dunia. Sosok dari seorang Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26 dan juga mengaku sebagai penginjil gitu ya, sebagai penginjil dan dia mengaku berada di Eropa dan lain-lain. Bahkan saya sempat sebelum masuk ke rekaman ini, ketika rekaman ini dibuat, sebelumnya saya menyaksikan dan juga menonton salah satu video yang kurang lebih 2 jam gitu ya, diupload di channelnya Paul Zhang juga, hasil wawancara dengan salah satu wartawan di Indonesia, entah wartawan mana karena tidak ada penjelasan di situ, bahwa beliau bercerita tentang masalah sejarah beliau dan sekilas gitu ya, sejarah beliau sebagai penginjil dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya saya melihat bahwa kasus Paul Zhang, Joseph Paul Zhang ini sebetulnya adalah satu fenomena biasa gitu ya dalam konteks pemahaman keagamaan seseorang. Dan ini yang selama ini sering, kalau dalam Islam ini yang sering menjadi yang dituduh gitu ya, yang itu sebagai bibit-bibit terorisme, pemahaman-pemahaman semacam ini sebetulnya yang dianggap sebagai bibit-bibit terorisme dan segala macamnya. Dan ini sebetulnya menurut saya ya, untuk tadabbur pasaan tadabbur pasaan sebelumnya saya bilang ini penting Pak Presiden ini untuk turun tangan bicara secara diplomatis, karena saya meyakini bahwa kalau saya melihat dari gayanya Paul Zhang ketika wawancara dengan satu wartawan ini lewat zoomnya, dia merasa terlindungi baik secara hukum atau gimana gitu. Dia merasa terlindungi di negara itu, merasa terlindungi. Dan dia, apa yang dia yakin, dia sudah merasa yakin apa yang dikatakan menghujat orang Islam, Islam menjadi ajaran yang menyesatkan, yang dan lain sebagainya, itu dia tetap bersikukuh dan kekeh dengan pendapat-pendapat, karena itu adalah sebuah keyakinannya. Itu adalah sebuah keyakinan. Bahkan jawabannya adalah dia meniru jawaban dari Abdul Somad, apakah saya harus meminta maaf atas keyakinan yang saya yakini? Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Pemirsa Tadabbur, untuk Tadabbur sebelumnya saya sudah bilang, ini akan berdampak besar terhadap kerukunan antar umat beragama dan toleransi di Indonesia. Kalau umat Kristen atau yang lain-lain diam dan tidak mengambil sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Paul Zhang ini juga, bukan tidak mungkin orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang mempunyai pemahaman keislamannya tidak begitu kuat dan segala macamnya terprovokasi oleh kata-kata dari mulut Zhang ini. Karena sampai detik ini, sampai sekarang dia masih tetap bicara semacam bahwa Islam itu adalah agama biadab segala macamnya. Itu pemirsa Tadabbur. Paul Zhang, wah ini orang luar biasa, orang terkenal abad 21, Joseph Paul Zhang. Pemirsa,
sebelum-sebelumnya kalau saya teliti, kalau saya lihat, kalau saya kaji gitu ya, apa yang dikatakan Paul Zhang tidak hanya ansih urusan agama sebetulnya. Dia justru mengatakan bahwa di Indonesia itu memaksa agama karena di dalam KTP-nya ada kolom agama. Maka orang Indonesia itu dipaksa untuk beragama. Gitu. Dan ada semacam pesan bahwa hidup di Indonesia itu tidak bisa karena tidak akan bisa damai, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa enak gitu ya, karena dikuasai oleh mayoritas, itu istilahnya mayoritas. Itu pemirsa. Nah, dalam konteks pemahaman semacam ini, pemahaman orang-orang penginjil, istilahnya penginjil ini pemirsaku, ini penginjil ya, dia mengistilahkan diri sebagai penginjil, memberitakan tentang kebenaran Injil dan macamnya. Nah, model-model semacam itu, orang-orang memahami keagamaan semacam ini justru adalah yang justru menjadi pemicu terbangunnya toleransi, terbangunnya sebuah kerukunan antar umat beragama. Dia tidak membuka ruang untuk bagaimana menghargai keimanan orang lain. Tapi di sisi lain dia seolah-olah menghargai, seolah-olah gitu ya. Justru yang menganggap agama Islam khususnya yang menjadi sorotan dari Paul Zhang ini adalah agama yang tidak membangun toleransi. Ini sebetulnya kalau kita berpikir secara sederhana, kita ajak berpikir logika dulu bahwa sebetulnya ya Paul Zhang ini meskipun orangnya bergaya seolah-olah orang cerdas, seolah-olah sebagai pribadi yang pintar, pribadi yang cerdas, pribadi yang penuh dengan literasi dan referensi, dia sebetulnya sangat dangkal pikirannya karena dia tidak mengetahui tentang masalah Islam itu bagaimana, Islam itu seluas apa dan lain sebagainya. Karena dia hanya membaca Islam potongan-potongan Islam yang sebetulnya yang dilihat, sehingga dia berkesimpulan semacam itu. Saya yakini semacam itu kenapa Paul Zhang itu bersikap semacam itu, atau memang Joseph Paul Zhang ini merasa dirinya itu betul-betul menjadi nabi ketika melihat orang Indonesia atau bangsa Indonesia atau di dunia ini orang-orang ini sangat tersesat semua. Jangan-jangan begitu memang. Dan kalau sudah semacam itu, ini sudah jelas ketersesatannya sendiri yang menyesatkan orang. Dia tersesat tapi dia menyesatkan orang lain. Gitu pemirsa. Dan kalau ini terus dibiarkan, karena bukan dibiarkan, karena saya lihat bangsa Indonesia ini sudah bergerak dan dengan Polri-nya sudah ke red notice dan semacamnya. Ini sedang diburu orang ini. Tapi saya melihat gayanya ketika saya melihat video terakhirnya dia wawancara dengan salah satu wartawan, dia merasa terlindungi, dia merasa dilindungi di wilayah itu, entah di mana, di Uni Eropa dia bilang. Tapi dia tidak mengaku secara pasti bahwa itu adalah daerah Jerman, pemirsaku. Tapi dia merasa dilindungi dan dia berani untuk menanggung resiko semua itu, dihujat orang se-Indonesia, sedunia itu. Dihujat orang sedunia itu. Dan saya berharap untuk dalam kasus Paul Zhang ini, saya harap untuk di Indonesia, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang di Kristen, Katolik, Kristen dan Kristen Protestan yang lain-lain, sikapi ini dengan bijak, jangan biarkan, jangan diam. Karena ini mengaku sebagai penginjil, jangan sampai orang-orang yang pemahaman keagamannya dangkal justru akan memicu persoalan-persoalan yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Jadi penting untuk disikapi, jangan hanya ormas Islam yang menyikapi persoalan ini dengan protes semacam ini. Tapi saya yakin akan lebih bermakna gitu ya ketika sikap dari teman-teman dan saudara-saudara kita yang Kristen ini juga mengambil sikap yang jelas dan pasti atas apa yang dilakukan oleh Paul Zhang. Sama dengan ketika ada umat Islam yang mengatasnamakan Islam,
melakukan bom bunuh diri, melakukan penyerangan dan hal macam itu, umat Islam di Indonesia, ormas Islam di Indonesia justru memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa itu adalah bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Itu adalah orang-orang yang tersesat, dan mungkin sama dengan apa yang sekarang diyakini dan diimani oleh yang namanya Nabi yang ke-26 ini, yang Joseph Paul Zhang ini, pemirsaku. Dan ini orang yang apa ya, aneh atau ya, dan seolah-olah dia memang orang-orang yang tercerahkan gitu ya dari pengalaman spiritualitasnya, mungkin adalah pemahaman keagamaannya, karena dia mengaku banyak orang Muslim yang sudah dibaptis, banyak orang Muslim yang sudah para imigran gitu ya di situ, yang justru memang diajak dia untuk dibaptis dan mengikuti ajarannya dan segala macamnya. Dia betul-betul sebagai mungkin ya sebagai penginjil gitu ya, sebagai penginjil yang saya yakinnya tidak sama pemahaman keagamannya dengan para pastor, dengan para pastor dan juga pendeta-pendeta yang lain. Dan ini kayaknya memang dari gayanya itu merasa benar sendirian dia. Ngomong Paul Zhang ini. Gitu mirsa. Makanya menurut saya kalau ini terus kalau ini Paul Zhang ini tidak diseriusi untuk bagi memburunya dan segala macamnya, tidak presiden menurut saya. Ini apa ya, karena menurut yang saya lihat itu Paul Zhang merasa terlindungi di situ, kan ada pengacaranya dan segala macamnya di situ. Ini mungkin memang tidak harus hanya Polri yang bergerak, tapi presiden dengan diplomasi politiknya juga harus turun tangan gitu ya. Walaupun sebetulnya ada yang melaksanakan semua itu adalah Mendagri, imigrasi, Interpol dan macamnya. Dan kalau apa yang dilakukan oleh Polri yang memasukkan ke red notice ke Interpol ini betul-betul mendapat tanggapan dari semua negara-negara yang masuk dalam keanggotaan Interpol, saya kira tidak sulit untuk melacak keberadaannya Paul ini, pemirsa tadabur. Tidak sulit. Teknologi sekarang itu justru sangat bisa membantu untuk bagaimana melacak keberadaan seseorang itu, apalagi dia sebetulnya masih aktif online di Zoom online, dan Zoom-nya itu justru di-upload juga di channel YouTube-nya. Apalagi artinya masa kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini dan dikendalikan oleh para penguasa negara-negara maju takluk di bawah kelihayan dan kepintaran dari seorang Zhang gitu. ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Pasti ini sudah terlacak. Kalau melihat cerita, kalau mendengar cerita-cerita tentang masalah bagaimana canggihnya ilmu teknologi sekarang untuk melacak orang, untuk mendeteksi keberadaan orang dan lain sebagainya. Itu mirsa. Jadi yang penting untuk kita paham sekarang adalah bahwa Paul Zhang ini sampai detik ini dia masih merasa bangga, masih merasa tanpa beban apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, apa yang dituduhkan selama ini, yang membuat bangsa Indonesia secara mayoritas dan umat Islam sedunia merasa tersakiti. Dia justru sekarang masih merasa bangga. Dia tidak punya rasa penyesalan sedikit pun. Dia justru meminjam istilahnya Abdul Somad bahwa kenapa saya harus minta maaf pada apa yang saya yakini, saya imani. Ini menyakitkan lagi, ini menyakitkan lagi. Dia sudah jelas-jelas menuduh dan juga menggoblok-goblokkan, membodoh-bodohkan, menyesat-nyesatkan ajaran Islam. Justru dia merasa bangga bahwa itu adalah salah satu pilihannya. Itu adalah salah satu pilihannya. Pilihan kebenaran dia yakini dengan menghujat ajaran Islam, dengan
menyesatkan ajaran Islam dan lain sebagainya. Karena sekelumit cuplikan yang saya sempat lihat waktu wawancara dengan salah satu wartawan gitu ya, katanya wartawan karena judulnya wawancara dengan wartawan gitu ya. Dia memang sengaja tidak mau keluar dari Indonesia, sengaja memang tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Tuh yang kedua, dia memang sengaja tidak sengaja untuk tidak terus berhubungan dengan keluarganya karena dia menyadari resiko yang harus dihadapi dari apa yang menjadi pilihannya dengan keluarganya dan lain sebagainya. Dia memang sengaja untuk tidak berhubungan normal biasa gitu ya, karena apa yang dipilih jalan hidupnya ini adalah berisiko besar terhadap dirinya dan juga keluarganya. Itu disadari semacam itu. Jadi orang ini sebetulnya gilanya sempurna. Orang ini menurut saya gilanya sudah sempurna, pemirsa Tadabbur. Jadi kita karena ini bulan puasa, kita sedang berpuasa, kita sedang belajar untuk mengendalikan diri. Cuma kita bagaimana minta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak hanya melakukan teroris, karena kalau hanya memakai Interpol itu, saya lihat kalau betul-betul Interpol bergerak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sarana yang dimiliki teknologi hari ini, itu tidak perlu menunggu waktu panjang sebetulnya untuk mendeteksi, melihat dan memergoki di mana tempat Paul Zhang ini sebetulnya. Justru saya melihat, saya merasakan ini justru ada negara atau tempat yang justru merasa melindungi, gitu, merasa terlindungi oleh negara tersebut kepada Paul Zhang. Karena kalau Paul Zhang ini merasa tidak dilindungi oleh hukum yang ada di negara itu, atau merasa tidak terlindung gitu ya, dia tidak akan mungkin dengan bangganya, dengan tanpa bebannya dia muncul juga di medsos, muncul juga di YouTube-nya, muncul juga di Zoom-nya dan lain-lain. Gitu pemirsa Tadabbur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah pencerahan dan juga menambah pembenahan tentang masalah Paul Zhang. Dan untuk umat Islam di Indonesia mudah-mudahan masih bisa mampu untuk mengendalikan diri, karena sekarang ini adalah masih bulan puasa. Juga untuk saudara-saudara saya, saudara kita yang Kristiani, baik itu Katolik atau yang Protestan, segeralah bersikap, jangan membiarkan ini, jangan hanya ormas Islam gitu ya yang bersikap tentang persoalan ini, karena sikap dari teman-teman dari Kristiani, baik itu Katolik ataupun Protestan, itu akan lebih bermakna untuk bagaimana mengendalikan gitu ya perasaan-perasaan keagamaan umat Islam yang disakiti oleh Paul Zhang ini, yang justru sekarang terang-terangan mengaku sebagai seorang penginjil yang benar gitu ya, seorang penginjil yang benar gitu. Mudah-mudahan ini tidak masuk ke dalam sebuah konflik peradaban, konflik keagamaan dan lain-lain segala macamnya, karena kalau ini justru dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin gitu ya bahwa ini adalah sesuatu yang akan memicu persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa gitu ya bagi umat Islam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.